Siapa sangka, ternyata di usia senja, malas dalam beberapa hal justru membuat hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bahagia. Banyak lansia merasa harus selalu aktif dan rajin dalam segala hal. Padahal ada 5 hal yang sebaiknya mulai dikurangi. Ingin tahu apa saja? Ikuti sampai akhir. Karena bisa jadi ini adalah kunci hidup damai di masa tua. Halo sahabat semua, salam hangat dan penuh semangat dari saya. Untuk yang menonton, komennya dari kota mana saja asalnya, biar kita bisa saling sapa. Dan untuk yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu sehat, panjang umur, dan diberikan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Ketika memasuki usia tua, banyak orang masih membawa kebiasaan lama, ingin selalu berguna untuk orang lain. Ada perasaan bangga bila bisa membantu anak, cucu, bahkan tetangga. Sebagian lansia merasa hidupnya berarti jika ia masih bisa mengurus banyak hal di luar dirinya. Tapi yang sering dilupakan adalah tubuh kita sudah tidak sekuat dulu. Terlalu rajin mengurus orang lain justru bisa membuat tubuh cepat lelah, pikiran stres, dan kesehatan menurun. Coba kita ingat, sejak muda mungkin kita terbiasa menjadi tulang punggung keluarga, yang selalu siap menolong kapan saja. Namun di usia lanjut, kebutuhan kita berbeda. Tubuh perlu lebih banyak istirahat, pikiran butuh ketenangan, dan hati butuh waktu untuk menikmati hasil jerih payah selama ini. Jika kita masih memaksa diri untuk rajin mengurus semua orang, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan tenaga bahkan bisa sakit sendiri. Contohnya, banyak lansia yang setiap hari masih memaksakan diri menjaga cucu seharian penuh, padahal lutut sering nyeri, badan sering pegal. Anak-anak mungkin memang membutuhkan bantuan, tapi jika kita tidak tahu batas kemampuan, akhirnya tubuh kita sendiri yang jadi korban. Belum lagi ada yang rajin sekali ikut mengurus urusan tetangga atau komunitas, sampai-sampai lupa memperhatikan kebutuhan diri sendiri. Ini bukan lagi tanda kasih sayang, tapi tanda kita terlalu lupa pada diri sendiri. Malas dalam hal ini bukan berarti cuek. Justru ini bentuk kebijaksanaan. Kita perlu tahu batas kemampuan tubuh kita. Katakanlah kita hanya sanggup membantu sebentar, ya lakukan sebentar saja. Kalau ada cucu yang ingin dijaga, atur waktunya agar tidak menguras tenaga. Kalau ada tetangga minta tolong, kita bantu sebisanya, tapi tidak harus mengorbankan kesehatan. Ingat, di usia tua, kita tidak lagi wajib membuktikan diri dengan banyak kegiatan. Ada satu pepatah bijak, kalau tubuhmu rusak, siapa yang akan kau rawat lagi? Artinya, kalau kita terlalu sibuk mengurus orang lain, siapa yang akan mengurus diri kita? Justru dengan menjaga diri sendiri tetap sehat, kita bisa lebih lama mendampingi anak cucu dengan bahagia. Selain itu, terlalu rajin mengurus orang lain juga bisa membuat pikiran kita tidak tenang. Ada perasaan terikat, ada rasa takut mengecewakan, bahkan bisa muncul stres ketika permintaan orang lain datang terus-menerus. Dengan belajar, malas, sedikit, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas, menikmati waktu, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya, daripada terus-menerus mencuci piring, lebih baik duduk sebentar minum teh hangat sambil membaca buku atau mendengar musik. Itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan jiwa di usia tua. Jangan salah, orang-orang yang kita bantu pun sebenarnya tidak selalu mengharapkan kita sampai sekuat itu. Kadang mereka hanya ingin ditemani, atau cukup diberi nasihat. Jadi, tidak ada salahnya kalau kita malas dalam hal pekerjaan fisik, tapi lebih rajin dalam memberi doa dan dukungan moral. Itu sama berharganya, bahkan bisa lebih bermanfaat. Kesimpulannya, di usia lanjut kita perlu malas dalam hal terlalu rajin mengurus orang lain. Biarkan tubuh beristirahat, biarkan hati tenang, dan berikan ruang bagi diri sendiri untuk menikmati masa tua dengan damai. Membantu orang lain boleh, tapi jangan sampai lupa, kita pun berhak sehat, bahagia, dan menikmati hidup tanpa beban. Salah satu sumber penderitaan terbesar di usia tua bukanlah penyakit fisik, melainkan penyakit hati. Suka membandingkan diri dengan orang lain. Banyak lansia yang tanpa sadar merasa hidupnya lebih buruk karena melihat kehidupan orang lain tampak lebih bahagia, lebih kaya,
atau lebih diperhatikan anak cucunya. Padahal, kebiasaan membandingkan hanya akan meracuni pikiran dan membuat hati gelisah. Di usia senja, kita seharusnya sudah bisa menikmati apa yang ada. Namun, ada saja yang masih rajin memperhatikan rumah tetangga, kendaraan orang lain, atau kesuksesan anak cucu saudara. Kenapa cucu saya tidak sesukses cucunya Pak Budi? Atau, kenapa rumah saya begini, sementara rumah tetangga makin besar? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bisa membuat hati tidak pernah puas. Padahal, kenyataannya setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Tidak ada gunanya kita terus membandingkan. Apa yang tampak indah di luar belum tentu senyata itu di dalam. Bisa saja keluarga yang terlihat harmonis sebenarnya sering bertengkar. Bisa jadi anak yang tampak kaya justru hidup dengan banyak utang. Artinya, membandingkan hanya membuat kita merasa rendah diri tanpa alasan yang jelas. Di usia tua, sebaiknya kita mulai malas dalam urusan membandingkan diri. Malas menoleh ke kanan kiri, malas menghitung-hitung apa yang kurang, malas iri pada pencapaian orang lain. Sebaliknya, kita lebih rajin bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bila punya cucu yang sehat, itu sudah rezeki luar biasa. Bila tubuh masih bisa berjalan meski pelan, itu lebih berharga daripada mengeluh. Bila masih ada rumah untuk berteduh, meski sederhana, itu nikmat yang kadang dilupakan. Bayangkan begini, jika kita terlalu rajin membandingkan, hati tidak akan pernah puas. Bahkan orang kaya sekalipun merasa miskin ketika melihat yang lebih kaya. Tetapi orang yang malas membandingkan justru bisa hidup tenang, meski sederhana. Ia merasa cukup, merasa bahagia, dan hatinya damai. Inilah rahasia kebahagiaan lansia yang sering terlupakan. Selain itu, membandingkan diri juga bisa merusak hubungan keluarga. Misalnya, seorang orang tua yang berkata, "Kenapa kamu tidak bisa seperti anaknya si A?" Ucapan ini bisa melukai hati anak sendiri. Akibatnya, hubungan menjadi renggang. Padahal di usia tua, yang paling kita butuhkan justru adalah kehangatan keluarga, bukan konflik. Maka, malas membandingkan bukan hanya menyelamatkan hati kita, tetapi juga menjaga keharmonisan dengan anak cucu. Cara paling mudah untuk berhenti membandingkan adalah dengan melatih syukur setiap hari. Cobalah setiap pagi setelah bangun, sebutkan 3 hal yang bisa disyukuri. Misalnya, masih diberi kesempatan hidup hari ini, masih bisa mendengar suara burung, masih bisa minum segelas air segar. Kedengarannya sederhana, tetapi kebiasaan kecil ini membuat kita lebih fokus pada nikmat yang nyata, bukan pada kekurangan. Jadi, di usia tua, malaslah membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada hal-hal yang membahagiakan hati, syukuri apa yang ada, dan jalani hari dengan damai. Karena pada akhirnya, bahagia bukan tentang siapa yang lebih kaya atau lebih sukses, melainkan siapa yang lebih pandai merasa cukup. Banyak orang tua yang sudah terbiasa sejak muda mengurus rumah tanpa henti. Menyapu, mengepel, mencuci, merapikan barang, bahkan sampai hal-hal kecil seperti mengelap meja berulang-ulang. Kebiasaan itu melekat, hingga di usia senja pun tetap merasa tidak tenang kalau rumah sedikit saja berantakan. Padahal, tubuh sudah tidak lagi sekuat dulu. Terlalu rajin mengurus pekerjaan rumah bisa membuat tubuh cepat lelah, sendi nyeri, dan tenaga habis untuk hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda atau dibagi. Mari kita renungkan. Apa tujuan hidup di usia tua? Bukankah untuk menikmati ketenangan, kesehatan, dan kebersamaan dengan keluarga? Kalau sepanjang hari tenaga habis menyapu, mencuci, atau membersihkan, kapan waktu kita untuk istirahat? Kapan waktu untuk duduk santai, mendengar cerita cucu, atau sekadar menikmati secangkir teh hangat sambil menatap halaman? Seringkali, rasa ingin selalu rajin justru datang dari pikiran kita sendiri. Misalnya, ada tamu yang akan datang, lalu buru-buru bersih-bersih rumah sampai capek. Padahal, tamu yang tulus datang bukan karena ingin melihat rumah kita kinclong, tapi karena ingin bersilaturahmi. Atau ada lansia yang masih rajin mencuci pakaian manual meski anak sudah membelikan mesin cuci. Biar cepat kering, katanya. Padahal, tubuh jadi sakit sendiri.
Inilah contoh rajin yang berlebihan, yang akhirnya justru merugikan diri sendiri. Di usia senja, kita perlu belajar untuk malas dalam hal-hal yang bisa disederhanakan. Jika ada anggota keluarga, mintalah bantuan mereka. Kalau ada cucu yang bisa menyapu, biarkan mereka ikut terlibat. Kalau ada mesin cuci, gunakanlah. Tidak perlu merasa bersalah karena tidak melakukan semuanya sendiri. Ingat, kita sudah bekerja keras puluhan tahun. Saatnya memberi tubuh waktu untuk beristirahat. Lagi pula, rumah yang terlalu bersih belum tentu membuat bahagia. Rumah yang penuh tawa cucu, meski ada mainan berantakan di lantai, jauh lebih berharga daripada rumah kintlong tapi sepi. Jadi, malas sedikit dalam hal pekerjaan rumah justru membuka kesempatan untuk menikmati momen kebersamaan. Selain itu, terlalu rajin mengurus rumah bisa menguras emosi. Misalnya, ketika melihat debu sedikit saja lalu merasa kesal. Padahal, kalau kita lebih santai, debu itu bisa dibersihkan besok, sementara hati tetap tenang hari ini. Dengan malas sedikit, kita belajar melepaskan hal-hal kecil yang tidak penting. Ada juga sisi kesehatan yang perlu diperhatikan. Lansia yang terlalu rajin mengepel, membungkuk, atau mengangkat barang berat lebih rentan jatuh dan cedera. Malas bukan berarti tidak peduli, tapi tahu batas kemampuan tubuh. Jika memang perlu, lebih baik pekerjaan berat dilakukan oleh anak atau orang yang masih kuat. Tugas kita cukup mengawasi atau memberi arahan. Kesimpulannya, malas dalam pekerjaan rumah adalah bentuk bijaksana. Tidak semua harus dilakukan sendiri. Tidak semua harus selesai hari ini juga. Biarkan ada waktu kosong, biarkan tubuh beristirahat. Karena kebersihan rumah penting, tapi kesehatan tubuh jauh lebih penting. Bagi banyak orang tua, ada perasaan bahagia ketika bisa membantu anak dan cucu. Namun, seringkali rasa sayang itu berubah menjadi beban jika kita selalu merasa harus menuruti semua permintaan mereka. Dari menjaga cucu seharian, memberikan uang tambahan, memasak makanan favorit, hingga ikut mengurus masalah rumah tangga mereka. Kalau dibiarkan, kebiasaan ini membuat lansia kelelahan, tertekan, bahkan sakit sendiri. Kita tentu ingin menjadi orang tua dan kakek nenek yang baik. Tapi, terlalu rajin menuruti semua permintaan justru bisa merugikan diri kita. Misalnya, ada cucu yang setiap minggu minta dijemput sekolah, padahal lutut kita sudah sering sakit. Atau anak yang sering meminta bantuan finansial, padahal uang pensiun kita terbatas. Kalau terus dipaksakan, bukannya membuat anak bahagia, malah membuat diri kita stres. Di usia senja, belajar malas dalam hal menuruti semua permintaan anak cucu adalah bentuk cinta yang bijak. Karena kalau kita sakit, siapa yang akan mereka mintai bantuan? Justru dengan menjaga diri tetap sehat, kita bisa lebih lama mendampingi mereka. Seringkali orang tua merasa tidak enak hati untuk menolak. Takut dianggap pelit, takut anak tersinggung, atau takut cucu kecewa. Padahal, menolak dengan lembut bukan berarti tidak sayang. Kita bisa mengatakan, kakek sudah capek hari ini, besok saja ya. Atau, nenek tidak bisa kasih uang sekarang, tapi bisa bantu dengan doa dan semangat. Dengan cara ini, anak cucu tetap merasa diperhatikan tanpa membuat kita kelelahan. Perlu dipahami, anak cucu juga harus belajar mandiri. Kalau setiap permintaan selalu kita turuti, mereka tidak akan pernah belajar menghadapi kesulitan hidup. Jadi, dengan kita malas memenuhi semua permintaan, sebenarnya kita sedang mengajarkan pelajaran penting. Hidup tidak selalu sesuai keinginan, dan setiap orang harus berusaha sendiri. Bayangkan bila kita terus rajin menuruti semua, apa jadinya? Anak menjadi manja, cucu terbiasa menggantungkan diri, sementara kita sendiri habis tenaga dan harta. Bukankah lebih baik kita memberi contoh tentang bagaimana menjaga keseimbangan hidup? Ada satu kisah nyata, seorang nenek yang setiap hari menjaga cucu dari pagi sampai malam. Awalnya ia senang, tapi lama-lama tubuhnya sakit-sakitan. Akhirnya, ia jatuh sakit serius, dan justru anaknya kesulitan karena kehilangan tempat menitipkan anak. Dari sini kita belajar, batasan itu penting. Memberi kasih sayang tidak selalu berarti melakukan semuanya sendiri.
Malas menuruti semua permintaan juga memberi kita ruang untuk fokus pada diri sendiri. Di usia tua, kita juga berhak punya waktu luang, menanam bunga, membaca buku, berjalan santai, atau sekadar beristirahat. Hidup kita bukan hanya tentang melayani orang lain, tapi juga menjaga diri agar tetap bahagia. Kesimpulannya, malas menuruti semua permintaan anak cucu bukan tanda egois, melainkan tanda sayang yang bijak. Kita membantu sesuai kemampuan, menolak dengan lembut bila tak sanggup, dan tetap menjaga kesehatan demi bisa membersamai mereka lebih lama. Dengan cara ini, hubungan keluarga lebih harmonis, kita bahagia, dan anak cucu belajar arti kemandirian. Di usia tua, tubuh kita memang tidak lagi sama. Rambut memutih, penglihatan berkurang, sendi sering nyeri, bahkan penyakit ringan mulai sering datang. Belum lagi masalah kecil di sekitar rumah, atap bocor, listrik mati, harga kebutuhan naik, atau cucu yang kadang membuat rumah berantakan. Semua itu bisa memancing keluhan setiap hari. Namun, terlalu rajin mengeluh justru membuat hidup semakin berat. Mengeluh ibarat menambah beban di punggung sendiri. Setiap kali kita mengeluh, hati makin sempit, pikiran makin penat, dan wajah terlihat murung. Orang di sekitar pun ikut terbawa suasana. Anak cucu mungkin jadi segan untuk berlama-lama bersama kita, karena setiap kali datang selalu mendengar keluhan. Akhirnya, yang seharusnya menjadi masa tua penuh kehangatan justru terasa sepi. Cobalah kita perhatikan, banyak orang tua yang hidup sederhana, bahkan dengan sakit yang cukup berat, tapi tetap terlihat bahagia. Rahasianya adalah mereka malas mengeluh. Mereka memilih untuk lebih banyak tersenyum, bercerita hal-hal lucu, atau sekadar duduk tenang menikmati udara sore. Meski tubuh sakit, hati mereka ringan karena tidak menambah luka dengan keluhan. Keluhan sering muncul dari masalah-masalah kecil. Misalnya, makanan yang kurang asin, cucu yang ribut, atau hujan yang membuat jemuran basah. Padahal, hal-hal kecil itu tidak layak merusak suasana hati seharian. Kalau kita rajin mengeluh tentang hal remeh, lama-lama hati jadi terbiasa mencari kekurangan. Sebaliknya, kalau kita mulai malas mengeluh, kita justru lebih mudah melihat sisi baik dari setiap kejadian. Contohnya, ketika jemuran basah karena hujan, jangan buru-buru marah. Katakan saja dalam hati, syukur hujan turun, tanaman jadi segar. Atau ketika tubuh sakit, katakan, syukur masih bisa bergerak, meski pelan. Dengan mengubah keluhan menjadi syukur, hati kita akan terasa lebih damai. Selain membuat hati lebih tenang, malas mengeluh juga berdampak pada kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering mengeluh lebih rentan stres, dan stres bisa memperparah penyakit. Sebaliknya, orang yang lebih banyak bersyukur cenderung memiliki sistem imun lebih kuat. Jadi, malas mengeluh bukan hanya membuat hati bahagia, tetapi juga benar-benar menjaga tubuh tetap sehat. Bukan berarti kita harus pura-pura tidak sakit atau menahan semua perasaan. Wajar kalau sesekali kita mengeluh, namanya juga manusia. Namun, bedanya adalah kita tidak terus-menerus mengulanginya. Kita bisa memilih untuk fokus pada solusi, atau sekadar menerima dengan ikhlas. Dengan begitu, hidup terasa lebih ringan. Anak cucu pun akan merasa lebih nyaman bersama kita. Mereka senang bertemu kakek nenek yang wajahnya cerah, penuh senyum, dan jarang mengeluh. Dari sini, hubungan keluarga menjadi lebih hangat. Kita pun jadi sumber kebahagiaan, bukan sumber beban. Kesimpulannya, malas mengeluh adalah kunci hati yang bahagia. Jangan biarkan masalah kecil menguasai pikiran. Belajarlah melepaskan, belajar menerima, dan mengubah keluhan menjadi syukur. Dengan cara itu, masa tua akan terasa lebih damai, tubuh lebih sehat, dan keluarga lebih senang berada di dekat kita. Memasuki usia tua, seringkali kita masih membawa beban dari masa lalu. Ada yang sibuk memikirkan harta, ada yang masih mengingat persaingan dengan saudara, ada pula yang menyesali hal-hal kecil yang sudah lewat. Tidak sedikit pula yang terlalu rajin mengurus urusan orang lain. Dari gosip tetangga sampai masalah keluarga jauh yang sebenarnya tidak lagi ada hubungannya dengan hidup kita. Semua ini membuat hati lelah,
padahal sejatinya tidak penting lagi untuk dipikirkan. Di masa muda, wajar bila kita mengejar banyak hal, pekerjaan, jabatan, harta, bahkan gengsi. Namun, ketika rambut sudah memutih dan usia menua, apa gunanya kita terus membebani diri dengan semua itu? Apakah harta yang berlimpah akan kita bawa sampai mati? Apakah rasa kesal pada saudara puluhan tahun lalu masih harus kita pelihara sampai hari ini? Jawabannya tentu tidak. Sayangnya, banyak lansia yang masih rajin mengurusi hal-hal ini. Ada yang setiap hari sibuk menghitung warisan, ada yang masih iri pada kesuksesan saudara, ada pula yang hobi mengurusi gosip sekitar. Akhirnya, hari-hari yang seharusnya tenang justru penuh dengan kegelisahan. Disinilah pentingnya belajar untuk malas. Malas mengurusi harta yang sudah cukup. Malas mengingat dendam lama yang hanya menambah sakit hati. Malas ikut campur dalam masalah yang bukan urusan kita. Dengan begitu, hati jadi lebih lapang, pikiran lebih ringan, dan hidup terasa lebih sederhana. Coba bayangkan seorang lansia yang setiap hari masih sibuk memikirkan siapa yang akan dapat bagian lebih banyak dalam warisan. Hidupnya tidak akan pernah damai, karena selalu ada rasa takut, curiga, dan marah. Bandingkan dengan lansia yang sudah malas mengurus soal itu. Ia menyerahkan semuanya pada anak-anak, atau bahkan lebih memilih menikmati sisa hidup tanpa memikirkan harta. Hidupnya pasti lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, dan wajahnya lebih cerah. Begitu juga dengan urusan duniawi lain seperti gengsi dan penampilan. Tidak ada salahnya tetap rapi dan wangi, tapi kalau masih rajin membandingkan diri dengan orang lain atau sibuk menutupi usia dengan cara berlebihan, hasilnya hanya lelah. Malas sedikit dalam hal ini justru membuat kita lebih jujur menerima diri apa adanya. Kita bisa lebih fokus pada kesehatan, ibadah, dan kebahagiaan bersama keluarga. Selain itu, hal-hal yang tidak penting seringkali datang dari luar, gosip, kabar buruk, atau omongan orang. Kalau kita rajin menanggapi semua, hati akan terus resah. Tapi kalau kita malas peduli, kita hanya memilih kabar yang membawa kebaikan. Bukankah itu jauh lebih menenangkan? Masa tua bukan lagi waktu untuk sibuk mengejar dunia. Ini adalah masa untuk menyiapkan hati, mendekatkan diri pada Sang Pencipta, menikmati kebersamaan keluarga, dan menghargai hal-hal kecil yang membuat bahagia. Dengan malas mengurus hal-hal yang tidak penting, kita sedang membuka ruang untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Kesimpulannya, malas mengurus hal-hal yang tidak penting adalah tanda kebijaksanaan di usia tua. Jangan biarkan pikiran dipenuhi urusan harta, gengsi, atau masalah orang lain. Lebih baik isi hari-hari dengan doa, syukur, kebersamaan, dan hal-hal yang membuat hati damai. Karena pada akhirnya, bukan harta atau jabatan yang kita bawa, tapi ketenangan hati dan kebaikan yang kita tinggalkan. Itulah tadi 5 hal yang sebaiknya mulai kita malas-malaskan di usia tua. Ingat, malas di sini bukan berarti bermalas-malasan, tapi bijak memilih hal yang memang tidak perlu terlalu diforsir. Untuk para sahabat yang sudah subscribe, saya doakan selalu diberi kesehatan, umur panjang, rezeki berlimpah, dan kebahagiaan tanpa henti.